Jemaat Tuhan, angkat suaramu. Keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan sekuat nikmati, ku nikmati. Mari bangun mesbah-Mu. Kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mama, naikkan syukur-Mu. Kalau kau sungguh-sungguh kau bilang kau ucap syukur, naikkan pujian-Mu yang terbaik pagi hari ini. Come on, church. Tiada kata, tiada nyanyian yang dapat kami bisa beri padamu Tuhan, selain dengan pengabdian kehidupan kami. Karena kasih-Mu terlalu besar, terlalu luas Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih buat semua hal baik dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya ada satu hal terbaik yang tidak akan pernah bisa diambil dari kehidupan kami. Mungkin ada hal-hal baik gak terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami pastikan hal terbaik ini akan selalu ada dalam kehidupan kami, yaitu kehadiran Engkau Tuhan. Dan itu sebuah dasar yang cukup untuk kami bersorak-sorai memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih hai di dalam. Dan demi nama Yesus, semua yang percaya bahwa kehadiran Tuhan adalah anugerah terbaik. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Amen. Saudara siap memuji Tuhan? Yeah. Berapa banyak saudara percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan? Lambaikan tanganmu. Come on. Yang percaya tepuk tangan sama-sama dengan saya. Yeah. Come on. Bebaskan rohmu. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah seumur apa? Seumur hidup. Katakan kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Angkat tanganmu sama-sama, ikuti saya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya Allah tak berkesudahan, apa? Selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Katakan seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Katakan haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
sama-sama ikuti gerakan saya. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Come on church. Sukacitaku kan dengan sorak-sorai memuji. Kurang keras. Come on church. Haleluya. Nyanyi bagi one more time. Dengan sukacita. Ya sang raja. Dengan sukacitaku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi sama-sama. Nyanyi bagi Dia. Sang raja. Ku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Sang raja. Nyanyi bagi Dia. Sang, katakan nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sang raja. Selamanya. Oh, berapa yang di antara saudara yang mau bernyanyi untuk raja kita sampai selama-lamanya? Berikan sorak-sorai-Mu yang terbaik buat Tuhan. Katakan yeay. Kita mau nyanyi sama-sama, amin. Dia batu karang kita yang teguh, amin. Haleluya. Katakan sama-sama, kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh. Dia benteng dan perisai kita, amin. Kota benteng dan perisai. Katakan dengan imanmu, yang menang kalahkan maut. Yang menang kalahkan maut. Dia Allah yang kita sembah, amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama. Haleluya, haleluya. Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Dahsyat. Come on United, sama-sama katakan. Bersorak, nyatakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, berapa banyak di antara saudara percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan hebat? Lambaikan tanganmu. Berapa yang saudara percaya Tuhan yang kita sembah Tuhan yang perkasa? Lambaikan tanganmu. Katakan, Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku Tuhan, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Amin Tuhan. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama satukan suara kita. Lambaikan tanganmu seperti saya. Haleluya. Come on, sekali lagi. Satukan suara buat Raja kita. Haleluya. Haleluya. Suasa. Ayo guys, ready? Kita loncat sama-sama. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja. Bersorak, bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Sama-sama katakan, oh, one more time, oh, one more time. Wow, yeah. Katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan,
gagah berani. Katakan pada setiap masalahmu, aku punya Tuhan yang agung dan perkasa. Pertahanan Yesus Tuhan. One more time, katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan apa? Yesus kaulah Tuhan, kaulah Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Katakan haleluya. Nyanyikan sorak-sorai kemenangan, haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, kami mau katakan kepada keadaan kami, keadaan boleh bersifat apapun dalam kehidupan kami, tapi tidak akan pernah mengubah apa yang ada dalam hati kami, yaitu Yesus Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Wow. Kita baca dengan iman ya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat apa saudara? Bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saya percaya situasi sepanas apapun, situasi sekering apapun, kalau saudara ada di dalam hadirat Tuhan, saudara akan melintasi lembah Baka dan membuatnya menjadi fountain, mata air yang tidak pernah berhenti. Makariot dalam hati saudara yang gak pernah berhenti. Amin. Amin. Pejamkan mata kita. Saya rindu mengajak setiap kita, mari kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang tertuju dan terfokus pada Kristus itu sendiri. Saat indah ku berhadapan denganmu. Nyanyikan dari lubuk hatimu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukanmu,
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Kalau kau mempercayai bahwa di hadirat Tuhan ada kehidupan, bangkit berdiri. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ekspresikan kasih-Mu. Oh. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Kalau kau ada yang datang dengan kekeringan di hatimu, kalau kau ada yang datang dengan sepertinya situasi hatimu panas, why don't you let the water do some works? Maka kau biarkan Roh Kudus melakukan apa yang jadi bagiannya. Datanglah sama Dia, akuilah Dia bahwa Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan, aku tidak bisa Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Dan waktu kau datang di hadiratnya, waktu kau menangis di hadiratnya, waktu kau meraung di hadiratnya, izinkan kasih-Nya merengkuhmu, izinkan kasih-Nya membalutmu. Oh, Rabasekara labaya labaya labaya. Dan kau bisa katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Izinkan kasih-Nya membalutku, menikmati kasih. Buka hatiku dan katakan, Tuhan, aku terima kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih. For your love. Love you, Lord, and lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet
Come on, yang lebih meriah lagi buat Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat Engkau yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. In every moment in our life, in every darkest moment in our life, you never leave us alone. Thank you Father for that. Thank you Jesus. Sepagi hari ini kami mau duduk diam. Kami merendahkan hati kami membuka hati kami. Kami taruh seluruh ego, pengalaman, pemikiran jiwa kami Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu bicara di tengah-tengah kami. Roh Kudus pimpin kami. Waktu kami mendengar firman, kami tidak hanya mengerti. Tapi itu boleh diberdayakan oleh Roh-Mu Tuhan. Hingga firman itu boleh menjadi realita yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih. Hai di dalam dan demi nama Yesus, semua pribadi yang mencintai Tuhan sama-sama katakan amin. Please be seated. Ya, sekalian juga saya mau ucapin terima kasih ya buat UCC. Udah banyak jadi berkat lah buat pelayanan kami di Elijah Movement. Jadi tadi pas kesini ya kita ngerasa di rumah sendiri ya. Thank you buat kesempatannya. Waktu Calvin kontak ya, kok nanti mau share tentang apa? Waktu itu saya sempat bilang Calvin belum dapat Vin mau ngomong apa gitu ya. Dan dalam masa-masa saya ngerenungin Tuhan mau bagian apa buat anak-anakmu di tempat ini. Tiba-tiba Tuhan kasih sebuah impresi tentang ini. First love, cinta mula-mula. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Di sini digambarkan tentang begini. Saya bacakan ayat ini. Ayat 1 bilang begini. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencowai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Kalau kita lihat dari bagian ayat ini. Berapa di antara kita yang setuju bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Itu tuh sebuah pelayanan yang luar biasa. Setuju enggak? Mungkin kalau kita lihat kembali pada posisi kita sekarang nih. Bisa saja kita pun tidak melakukan seperti yang jemaat Efesus lakukan loh. Kita tidak ada di dalam posisi sebagaimana yang jemaat Efesus lakukan di dalam pelayanan-pelayanannya pada kali itu. Kalau mungkin ya, malaikat Tuhan gak datang. Bisa saja tuh jemaat Efesus tuh lagi dalam posisi gini. Ngerasa GR, Tuhan pasti berkenan. Apa yang kurang dari saya? Apa yang kurang? Pelayanan all out. Karunia-karunia lo dimanifestasikan. Kalau membedakan lo ini bukan rasul yang beneran. Ini pendusta. Berkorban iya, rela menderita iya. Hidup di dalam standar moral yang tinggi. Jauh. Kalau kita membandingkan kehidupan gereja Tuhan hari-hari ini. Dengan apa yang jemaat Efesus lakukan. Kita ngerasa sudah melakukan banyak untuk Tuhan dengan rajin ke gereja setiap minggu. Kita ngerasa sudah banyak melakukan untuk Tuhan dengan rajin persembahan perpuluhan. Oh, sudah selesai tugas saya sebagai anak Tuhan. Coba cek lagi apa yang jemaat Efesus lakukan. Ternyata di situ ditemukan mereka lebih radikal dari kita. Mereka lebih all out. Mungkin kalau dibandingkan tuh kita nggak ada bandingannya dengan apa yang jemaat Efesus lakukan. Di masa-masa itu
Kalau Tuhan gak datang, malaikat Tuhan gak datang datang sama jemaat Efesus, sampaikan pesan. Mungkin mereka gak tahu tentang bagaimana posisi mereka saat itu di hadapan Tuhan. Ngeri banget. Ngeri banget. Karena di dalam ayat 4 situ dikatakan. Namun demikian, aku mencela engkau. Malaikat Tuhan ngomong yang sebelumnya mengkonfirmasi loh. Aku tahu perbuatanmu, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu jerih lelahmu, aku tahu engkau telah tidak sabar dengan perbuatan jahat. Aku tahu engkau memanifestasikan karunia roh. Dia tahu itu, mengkonfirmasi, bahkan malaikat Tuhan mengkonfirmasi apa yang mereka lakukan di dalam pelayanan-pelayanannya. Tapi momen itu juga Tuhan ngomong, namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan bukan hanya ngomong mencela engkau. Di bagian selanjutnya di dalam ayat 4 ini di ayat 5 bilang ini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bukan cuma mencela, di situ kalau saya perhatikan ya bahasa aslinya itu ngomong mencela, entah itu digambarkan dengan aku melawan engkau. Kamu udah pelayanan kan? Ini itu udah berkorban kan? Semua udah pelayanan gini-gini abis-abisan kan? Yang kamu melabel itu semua untuk pelayanan Tuhan. Tapi di dalam waktu yang sama Tuhan bilang, aku melawan engkau. Gak cuma ngomong melawan engkau. Tuhan ngomong di momen itu. Kamu udah jatuh terlalu dalam. Udah terlalu dalam jatuhnya. Saya merenungkan pada saat mempersiapkan hal ini. Tuhan kok sampai seserius itu sih Tuhan? Tuhan kok sampai seserius itu Tuhan? Ngomong mencela, bahkan bilang jatuh terlalu dalam pada mereka yang sudah all out buat pelayanan Tuhan. Kok Tuhan tega ya Tuhan? Mereka udah habis-habisan untuk pelayanan Tuhan. Ya saya nemukan. Apa yang menjadi isu Tuhan? Di balik semua yang jemaat Efesus lakukan. Karena ada sesuatu yang hilang. Yang tidak jemaat Efesus lakukan. Seperti yang semula mereka lakukan. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Aktivitasnya sama. Aktivitasnya sama. Pelayanan. Kita bertobat. Dulu pelayanan mungkin 10 tahun yang lalu yang pelayanan. Saat ini pun masih pelayanan. Sama. 10 tahun yang lalu kita ke gereja. Datang ke gereja. Sekarang ke gereja. Sama. Dulu kita memberi persembahan. Saat ini memberi persembahan. Sama. Tetapi di dalam aktivitas yang sama itu. Ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Motif dan fokusnya berubah. Motif dan fokusnya berubah. Memberinya sama, hatinya beda. Pelayanannya sama, hatinya beda. Berkorbannya sama, hatinya beda. Dan itu menjadi concern Tuhan pada saat itu. Itu menjadi concern Tuhan. Di mana setiap jemaat Tuhan akan diukur bukan dari apa yang kelihatan matanya. Tetapi akan diukur dari apa yang tidak kelihatan. Pelayananmu boleh all out. Kelihatannya. Memberimu boleh all out kelihatannya. Tapi ingat. Tuhan melihat yang tidak kelihatan. Ada sesuatu yang berubah. Di balik aktivitas yang sama. Ada yang hilang di mata Tuhan. Dan itu esensi di mata Tuhan. Karena kita kehilangan kasih yang mula-mula. Apa sih kasih yang mula-mula itu? Kalau di dalam Markus 12 ayat 30 bilang begini.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Saya mengerti bahwa akhirnya apa yang Tuhan lihat, kenapa Tuhan begitu keras menegur jemaat di Efesus. Di balik semua pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, di balik semua pengorbanan yang mereka lakukan, kehilangan kata segenap ini. Segenap. Pelayanannya iya, tapi enggak segenap. Memberinya iya, tapi enggak segenap. Berkorbannya iya, tapi enggak segenap. Hanya tinggal setengah. Itu yang Tuhan gak mau. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan gak mau ada sesuatu yang lain yang menguasai hati kita. Tuhan gak mau ada sesuatu yang lain yang menempati posisi yang terpenting dalam hidup kita. Saya semalam share sama istri saya merenungkan kembali gitu. Tentang momen-momen di mana kita tuh ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Itu tuh sampai saya bilang iya pada saat-saat itu tuh kayak jalan di atas awan. Mungkin karena aliran Sun Gokong kayaknya ya jadi di atas awan. Tapi bener loh, di masa-masa kita ngalamin cinta yang mula-mula itu kita udah gak mikirin yang lain-lain kok. Bagi kita Kristus is enough. Punya Yesus sudah enough buat kita. Gak ada lagi yang lain yang lebih dirindukan. Gak ada lagi yang lain yang lebih diinginkan. Gak ada lagi yang lain. Bagi kita punya Yesus sudah lebih dari cukup. Yang sudah mengangkat kita dari segala keadaan kita yang berdosa. Yang begitu dengan gelimangan dosa yang pada saat itu kita lakukan. Sampai akhirnya kita menemukan kasih karunia dari Kristus. Yang membebaskan kita dari semua dosa itu. Bagi kita enough. Gak ada lagi yang lain. Yang lebih penting dari hidup kita selain itu. Namun seiring berjalannya waktu. Situasi berubah. Situasi berubah. Tanpa sadar. Ada sesuatu yang dianggap lebih penting. Tanpa sadar. Teman-teman, saya mau sampaikan begini. Kalau iblis gak bisa menjatuhkanmu dengan aktivitas duniawi, dia akan menjatuhkanmu dengan aktivitas agamawi. Kalau iblis tidak bisa menjatuhkanmu dengan aktivitas duniawi, dia akan menjatuhkanmu dengan aktivitas agamawi. Itu cara menjatuhkan yang paling halus. Karena di dalam momen itu orang gak akan menganggap kamu lagi berdosa. Di dalam momen itu kamu akan dianggap seorang kudus. Tetapi kalau ditelusuri lebih dalam. Apa yang melatar belakangi kamu melakukan semua aktivitas agamawimu. Ternyata semua itu kita lakukan bukan untuk Tuhan. Tapi untuk aku. Semua itu dilakukan bukan untuk Tuhan. Tapi untuk aku. Semua yang kita kerjakan bukan tentang Tuhan lagi. Tapi tentang aku. Semua yang kita kerjakan bukan lagi tentang Tuhan dan kepentingan Tuhan. Tapi tentang aku dan kepentinganku. Ngeri. Ngeri. Untung pada saat itu. Malaikat Tuhan datang sama jemaat Efesus. Menegur tentang sesuatu hal yang paling penting dan esensi dalam kehidupan jemaat Tuhan di sana. Kalau enggak, mereka udah kegeeran tuh. Ngerasa sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Padahal bagi Tuhan itu kekejian di mata Tuhan. Dia bilang kamu udah jatuh terlalu dalam. Ngerasa GR sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ngerasa GR semua udah all out buat Tuhan. Tapi ternyata Tuhan melihat. Hey, lu lakuin apa sih buat? Lu
Lu ngerasa apa sih? Tuhan bilang, semua yang dilakukan kalau tidak didasari kasih agape kepada Tuhan, nothing. Kamu boleh masih memberi, tapi apa yang mendasarimu memberi? Kamu boleh masih melayani, tapi apa yang mendasarimu melayani? Kamu boleh menjangkau jiwa, tapi apa yang melatar belakangimu mau menjangkau jiwa? Kamu boleh melayani, tapi apa yang melatar belakangimu untuk melayani? Kamu boleh datang ibadah, tapi pertanyaannya, apa yang melatar belakangimu datang beribadah? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Benar gak sih? Semua kita ada di sini karena kita mencintai Tuhan. Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain yang mendorong kita untuk melakukan itu semua. Dan pada saat ini Tuhan mengingatkan kita. Kembali pada kasih-Mu yang semula. Kembali. Kembali pada kasih-Mu yang semula. Kalau enggak kembali, kita akan menjadi jemaat Tuhan yang kegeeran dan ngerasa Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Padahal di hari itu Tuhan bilang, aku menolak engkau. Wow. Saya merenungkan gini. Analogi sederhananya adalah ketika seseorang yang sedang fall in love ya. Siapa di sini yang pernah fall in love? Coba angkat tangannya. Waduh, Calvin dong ya. Oh ini. Yang pernah fall in love ya. Ngerasain kan lagi fall in love. Lagi ngejar-ngejarnya ya. Gimana rasanya di masa-masa mengejar itu tuh hari-hari menjadi begitu bergairah. Momen perjumpaan kita dengan orang yang sedang kita target itu adalah menjadi momen yang sangat berarti. Ya. Waktu berlalu. Pernikahan tiba. Apa yang terjadi dengan rumah tanggamu? Kalau kita sering pelayanan di dalam pelayanan couples ya. Itu tuh tidak jarang loh saya menemukan gini. Pasangan suami istri merasa menyesal menikah dengan orang itu. Tidak sampai 5 tahun pertama. Sebelum 5 tahun pertama dia udah nyesal, kenapa gue kawin sama dia ya? Katanya. Udah mulai menyesal tuh. Oh gitu mah gue pilih si itu. Nyaho kieu mah, waduh nyaho kieu tah. Nyaho kieu tah bukan nyaho kieu tah, udah mulai tuh. Dulu mah saya ngelihat dia tuh ya, hatinya kayak malaikat. Begitu menikah, jadi malaikat maut katanya. Waduh, waduh kayaknya salah deh gue menikah nih. Kok dia gak ngejar gue lagi ya? Dulu tuh gue tuh seneng banget loh. Setiap hari dia nanyain gue tuh, waduh kayaknya excited. Tapi kenapa setiap menikah kayaknya udah gak gitu lagi ya? Waduh. Keluhan para istri biasanya begitu. Dan suami selalu menjawab begini, masa promosi sudah selesai. Masa promosi sudah selesai ya. Sudah selesai promonya. Beda, kenapa sih kamu gak kayak dulu? Dulu tuh kamu kalau lagi gua sakit ya, sibuk banget lu mikirin gua. Gak bisa tenang tuh, lu begini, lu begitu, pokoknya gak bisa tenang. Pokoknya lu pengen berupaya sedemikian. Tapi sekarang kayaknya, jangankan sakit, mati juga lu gak peduli jangan-jangan. Sudah mulai tuh. Suami-suami mulai ngerasa gini. Waktu awal pernikahan, istri gua tuh ya, nyiapin kopi pagi hari, itu tuh segenap hati. Dikocek juga, kocekan penuh cinta tuh di situ. Ada doa syafaat di dalam setiap kocekannya. Tapi, katanya, udah 5 tahun married kayaknya
Gak ada tuh gitu-gituan lagi tuh. Gak ada tuh. Padahal kalau lagi gue minta kopi, ya udah lihat dulu aja, lihat sendiri lah di lemari, ada di sana. Lu kocek sendiri lah gitu. Udah beda katanya. Dulu lu kok semangat bikinin kopi, sekarang kok enggak. Atau istri sudah mulai ngerasa nih. Suaminya setiap kali pulang tuh nyapa istri sekedar formalitas aja. Gimana? Berkeadaan? Oke, ya udah. Enggak se-excited dulu. Bagaimana ketika pasanganmu melihat begini. Di tengah pasanganmu melayanimu, sebagai pasangan suami istri melakukan aktivitas, menyiapkan segala macam, semua dilakukan. Tapi di dalam waktu yang sama kamu tahu, pasanganmu sedang mencintai yang lain. Pasanganmu sedang terikat dengan yang lain. Gue tahu, lu tadi baru beres kopi, lagi bikin kopi itu sambil chattingan kan sama si itu kan. Sama si mantan. Wah, mungkin sering pesan kopi kenangan ya. Kenangan mantan itu ada tuh kan, kenangan mantan. Gue tahu sih. Lu lagi mikirin yang lain. Walaupun sekarang lu lagi siapin makanan buat gua, walaupun lu lagi begini sama gua, tapi lu sedang mikirin yang lain tuh. Terus gimana perasaan pasangannya? Gimana? Enak gak? Marah gak? Kalau sampai ada yang enjoy aja, oh gue sih enjoy, mungkin dia sedang ada enjoy yang lain juga dengan yang lain. Sama-sama enjoy aja katanya. Hati-hati, itu yang Tuhan rasakan. Ketika Tuhan melihat engkau melayani Tuhan, tapi sesungguhnya engkau sedang memiliki hati yang tidak tertuju lagi kepada Tuhan. Ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan, tetapi di dalam ibadahmu engkau sedang memikirkan hal yang lebih lain. Yang lebih penting menurut hidupmu. Dan itu kekejian di mata Tuhan. Itu kekejian di mata Tuhan. Itu kekejian di mata Tuhan. Makanya Tuhan marah. Ibaratkan gini. Kenapa sih sampai saya merenung? Kenapa Tuhan kok sampai marah banget sih? Di tengah-tengah jemaat Efesus yang melakukan all out buat pelayanannya segala macam. Iya. Karena bagi Tuhan, sudah ada Tuhan yang lain di hati jemaat Efesus. Mungkin Tuhannya pelayanannya, mungkin Tuhannya dirinya. Tidak semua yang melayani adalah memang benar-benar untuk Tuhan. Tidak ada semua yang memberi memang benar-benar untuk Tuhan. Tidak semua. Motivasi semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Ya udahlah. Istri melakukan ini, ya udahlah tanggung jawab gua istri. Suami melakukan ini, ya udahlah tanggung jawab. Semua hanya karena tanggung jawab. Bukan karena engkau mengasihi. Seperti engkau mengalami fall in love sama pasanganmu. Kayaknya orang lagi fall in love tuh ya. Dia akan lakukan apapun untuk menyenangkan orang yang dicintainya. Itu fall in love. Bahkan dia akan berinisiatif tanpa disuruh demi menyenangkan orang yang dicintai. Dan Tuhan melihat ini sudah tidak ada lagi di jemaat Efesus. Ini sudah tidak ada lagi di jemaat Efesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita ada seperti jemaat Efesus ini? Pertanyaannya adalah, bagaimana posisi kita saat ini? Seperti jemaat Efesus inikah? Di tengah semua kesibukan pelayananmu, semua kesibukan aktivitas agamawimu, tapi di dalam waktu yang sama, engkau tidak punya hati yang merindukan Tuhan lebih dari apapun.
Ada sesuatu yang lebih kau rindukan daripada Tuhan. Ada sesuatu yang lebih kau inginkan daripada Tuhan. Di balik semua bungkus pelayananmu. Di balik semua bungkus aktivitas kegiatan agamawimu. Apakah Tuhan masih tetap jadi yang utama? Jangan sampai Tuhan datang kepadamu saat ini. Aku mencela engkau. Karena engkau telah kehilangan kasihmu yang mula-mula itu. Engkau telah jatuh begitu dalam. Dan saat ini Tuhan memanggil kita. Kalau kita ada dalam posisi itu, yuk kembali. 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 Saya pernah punya sebuah pengalaman. Mungkin ada beberapa teman tahu bahwa saya bergerak dalam dunia pendidikan dari sejak 2004. Kami memulai, saya sama istri memulai sekolah dari 2004. Benar-benar modal karena visi yang Tuhan taruh. Tuhan taruh visi. Setiap hari doa Tuhan minta sertain. Setiap hari doa Tuhan minta sertain. Setiap hari Tuhan doa minta setiap hari terus mengandalkan Tuhan sampai akhirnya terus ditambahkan. Di dalam momen itu saya melihat ada orang-orang yang saya pikir, wah kayaknya di antara ini guru-guru yang ada satu guru atau dua guru yang bisa dipersiapkan untuk jadi next leader. Next leader nih, bagus nih. Dan kita mulai prepare dia, mulai persiapkan dia. Hati mulai fokus ke dia nih. Sampai pada satu titik, orang yang dipersiapkan ini minta mengundurkan diri. Waduh, saya pikir ini gimana nih kalau mengundurkan diri. Saya mulai membayangkan tentang gimana sekolah ini bisa running kalau mereka nggak ada. Gimana? Mereka kan orang-orang kunci yang saya harapkan bisa terus meneruskan sekolah ini, yang terus bisa memimpin sekolah ini ke depan. Tanpa mereka gimana sekolah ini bisa berlanjut? Waduh, itu memberikan sebuah pukulan berat buat kami. Tapi gimana ya Tuhan, itu memberikan kegelisahan buat kita. Sampai suatu waktu, tiba-tiba ada seorang yang doa, dapat penglihatan gini. Mister, saya melihat di gedung sekolah ini tuh, Tuhan tuh lagi berjalan justru menjauh dari gedungnya. Bukan mendekat ke gedungnya, berjalan jauh dari gedungnya. Di saat itu saya mulai mikir dan hati saya tuh ngerasa, kenapa Tuhan kok gitu ya Tuhan? Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, kamu kan udah ngerasa gak penting lagi, aku kan udah ngerasa gak penting lagi kan buat kamu kan. Kamu melihat orang-orang itu lebih utama kan. Orang-orang itu jadi lebih penting kan buat kamu kan. Waduh, itu di dalam momen itu tuh kayak ngerasa kayak kehilangan seseorang yang berarti, yang penting dalam hidup saya. Momen itu kayak orang lagi putus cinta gitu loh. Waduh, sedih banget masa itu. Sampai pada saya sama istri saya doa, nyembah Tuhan. Doa sama nyembah Tuhan gini, Tuhan ampuni. Kalau saya sudah beralih dari yang bergantung sama Tuhan sepenuhnya, mulai bergantung sama orang. Ampuni Tuhan. Sampai akhirnya saya berdoa gini, Tuhan boleh aku kehilangan apapun Tuhan. Boleh aku gak punya sekolah lagi Tuhan. Boleh kehilangan apapun Tuhan dalam hidupku Tuhan. Tapi satu Tuhan yang aku minta. Aku gak mau kehilangan hadirat-Mu dalam hidupku. Tolong Tuhan, kembalikan itu Tuhan. Pada saat kami doa nyembah Tuhan ngomong itu tuh kayak damai sejahtera Tuhan dibalikin. Psst, wah tenang lagi gitu. Beres dari situ, saya udah gak mikir lagi. Sekolah ini ada karena Tuhan dan untuk Tuhan.
Kalaupun tidak ada, biar tetap Tuhan tetap dipermuliakan. Beres dari situ. Itu orang-orang yang mundurkan diri. Pada gak jadi tuh. Sampai saat ini udah 19 tahun mereka ikut dengan kami. Ternyata di situ cuma Tuhan minta. Jangan salah fokus. Di balik semua yang kita lakukan, tetap bergantung sama Tuhan. Cinta yang mula-mula akan membawa kita pada sebuah kesadaran. Kebergantungan kita hanya pada Tuhan saja. Selesai. Yuk, teman-teman semua di sini pemain musik boleh maju ke depan. Saya nggak tahu apa yang sedang kau alami hari-hari ini. Kau lagi ngerasa bahwa ibadahmu hanya sekedar ibadah. Pelayananmu hanya sekedar memenuhi jadwal. Aktivitas rohanimu hanya sekedar melakukan tanggung jawab saja. Tanpa engkau menyadari bahwa itu semua kau lakukan karena apa? Cintamu kepada Tuhan. Ini momen di mana kita kembali. Kembali pada cintamu yang mula. Saya ingin mengajak setiap kita. Ambil waktu 1-2 menit ke depan ini. Mulai renungkan kembali. Renungkan kembali. Renungkan kembali. Momen di mana engkau pertama kali berjumpa dengan Tuhan dari kehidupanmu yang penuh dosa itu. Mulai renungkan kembali kapan Tuhan mulai mengangkat kamu dari keadaanmu yang penuh dengan dosa itu. Tuhan membebaskanmu dari keadaanmu yang penuh dengan dosa. Tuhan menyelamatkanmu dari segala keadaanmu yang dikuasai oleh belenggu dosa. Tuhan membebaskanmu dari segala macam kutuk-kutuk yang menyertai hidupmu. Coba renungkan kembali. Bagaimana momen itu terjadi dalam hidupmu. Bagaimana momen itu terjadi dalam hidupmu. Dan kau mulai melihat Tuhan. Betapa bersyukurnya aku dijamah Tuhan pada saat itu. Tuhan betapa bersyukurnya aku berjumpa dengan Tuhan. Kalau tidak ada perjumpaan itu dengan Tuhan, mungkin aku sudah tidak seperti apa yang aku alami saat ini. Kau sudah kehilangan itu. Mulai renungkan kembali tentang apa yang sudah Tuhan Yesus buat dalam hidupmu. Membebaskanmu dari dosa-dosamu. Membebaskanmu dari segala macam belenggu-belenggu dosa. Renungkan kembali kebaikan Tuhan itu. Sampai engkau merasakan kembali Tuhan. Ya Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau mengalami Tuhan cinta yang mula-mula itu lagi Tuhan. Kembalikan Tuhan, kembalikan Tuhan, kembalikan Tuhan. Dan Tuhan memanggilmu hari ini. Bertobat. 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 Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Bertobat. 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 Tuhan sedang membuka kesempatan atasmu saat ini. Kalau engkau telah jatuh lebih dalam. Kalau engkau telah jauh dari apa yang Tuhan mau. Ini waktunya untuk engkau mengalami cinta yang mula-mula itu. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Singer-singer mungkin boleh bantu saya ke depan. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Tuhan menantangmu hari ini. Tuhan memanggilmu hari ini. Adakah hati yang mau berbalik kepada Tuhan? Adakah hati yang mau bertobat di hadapan Tuhan? Mungkin selama ini engkau menjalani kekristenanmu
ibadahmu tidak lagi dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Tidak lagi mengerjakan semua pelayananmu dengan segenap hatimu. Yes, Lord Jesus. Lord, yes, Lord Jesus. When the music fades, all the strip away, and I simply come, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. Ya. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper waiting to the way things appear. You're looking into my coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Teman-teman, jadi kalau ada di antaramu yang saat ini mendapati Tuhan sedang memanggilmu untuk kembali kepada cintamu yang mula-mula itu, kau boleh berdiri di tempatmu. Kau boleh berdiri di tempatmu. Bukan karena paksaan, bukan karena apapun. Itu karena kau tahu Tuhan sedang memanggilmu untuk kembali pada cintamu yang mula-mula itu. Berdiri dalam kesadaran dan pertobatan di hadapan Tuhan saat ini. Kau boleh berdiri di tempatmu saat ini. Kalau ada di antaramu yang merasa Tuhan, ya Tuhan aku mau Tuhan. Tuhan memanggilmu untuk kembali pada cintamu yang mula-mula. Kau boleh berdiri di tempatmu sambil berkata di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan. Ini waktunya Tuhan untuk kembali pada cintaku yang mula-mula kepadamu Tuhan. Yes Lord Jesus. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes God, yes God. Yes Lord Jesus, yes God. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes God, yes God. Hallelujah. Yes Lord, yes God. Amen Tuhan. Amen Tuhan. Tuhan saat ini. Yes God, yes God, yes God, yes God. I'm sorry Lord for the things I made. When it's all about you, it's all about you. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan sama-sama. Yes Lord, yes God. Yes Lord Jesus, yes God, yes God.
Ada di antaramu yang sedang merasa kering. Ya mungkin hari-hari ini engkau justru sedang bertanya-tanya di dalam hatimu. Tuhan benar ada gak sih? Sekian lama aku berdoa untuk pergumulan hidupku. Tapi kenapa seperti Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu untuk menjawab doa dan pergumulanku. Engkau mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. Engkau mulai mempertanyakan kasih Tuhan. Engkau mulai mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan dalam hidupmu. Engkau mulai meragukan tentang eksistensi Tuhan di dalam kehidupanmu. Engkau tidak melihat lagi kekristenanmu sebagai sesuatu yang menggairahkan dalam hidupmu. Engkau tidak lagi melihat kekristenanmu sebagai sesuatu yang membangkitkan gairahmu untuk mencari Tuhan. Kalau ada di antaramu yang mengalami ini, hari-hari ini engkau sedang bertanya-tanya tentang Tuhan. Di tengah-tengah engkau aktif pelayanan, di tengah-tengah engkau aktif beribadah, tapi di dalam waktu yang sama engkau sedang meragukan apakah Tuhan itu ada dalam hidupmu. Kau taruhkan tangan kananmu di dadamu. Yes Lord Jesus, yes Lord Jesus, yes Lord Jesus, yes Lord Jesus. Kau tahu Tuhan, kau tahu Tuhan saat ini. Tangan-tangan yang tertaruh di dadanya saat ini Bapa. Biar engkau berperkara secara pribadi saat ini Tuhan. Kau menyentuh setiap hati anak-anakmu saat ini Tuhan. Bahwa Tuhan tetap setia dalam hidupmu anakku. Tuhan tetap ada dalam hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia tidak pernah mengabaikanmu. Tuhan ada. Walaupun kau tidak melihatnya, kesetiaan Tuhan tidak pernah bisa diragukan. Tuhan ada. Yes, Lord Jesus. Biar engkau menjamah setiap hati anakmu saat ini. Setiap anak-anakmu yang saat ini terbuka di hadapanmu Bapa. Mengalami Tuhan secara pribadi. I'm sorry Lord for the things I've made it. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry Lord For the things I've made it. when it's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart. Come on, angkat hatimu. It's all about you. It's all about I'm sorry Lord for the things I've made it. When it's all one more time, it's all about we're coming back to the heart of worship, Lord. To the heart of worship, and it's all about you. Yes, Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Sing it. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kalau kami pagi hari ini diingatkan, kami diizinkan kesempatan untuk mendengar isi hati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh kembali Tuhan to the heart of worship Tuhan. When all the music fades, sepertinya segala sesuatu di luar kami tidak ada yang lagi bisa diandalkan. Kami mau kembali lagi kepada core kami.
yaitu mengasihi dan mencintai Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kami Tuhan. So kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau yang terus meneruskan kebenaran firman Tuhan ini. Firman ini boleh menginsafkan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat Coach Sandi Triasa yang telah Engkau beri isi hati Tuhan. Untuk Coach Sandi boleh menyampaikannya di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terima kasih berkati apa yang telah menjadi, apa yang dikerjakannya hari-hari ini. Semua berdoa, mari angkat kedua belah tanganmu jemaat UCC. Arahkan kepada Coach Sandi Triasa dan istri. Bapak kami berdoa Tuhan, apapun yang sedang saat ini Coach Sandi Triasa dan istri kerjakan di tengah pelayanan, hamba berdoa semakin efektif dan efisien apa yang dikerjakannya Tuhan. Mengingat waktu yang terus berjalan semakin pendek, ada kekuatan yang baru yang semakin lama semakin kuat, mensupport, mendukung kekuatan cinta darimu Tuhan. Itu yang kekal mensupport Coach Sandi untuk terus mengerjakan apa yang menjadi isi hati Tuhan sampai generasi diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, apa yang menjadi semua pergumulan di dalam batinnya. Engkau Tuhan yang mengasihinya begitu rupa. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Percaya hanya kemenangan dan kemuliaan demi kemuliaan yang kami boleh dengar dari kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebenaran firman pagi hari ini. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Semua jemaat yang siap melakukan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan, and please be seated.